Om Awigna Mastu Namo Sidam Om Tanmi Manah Siwasan Mastu Manggala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli Sane banget Semayang Kitiang Ligedane Tidak Bangku Banang Menteri Sane banget Sucian Kitiang Ligedane Bapak Kasih Urusan Agama Hindu Semayang Kitiang Ligedane Para Bakti Sarang Sami Dalar Sane banget Sucian Kitiang izinkan Titiang pada hari yang baik niki Tilem Sasih Karo untuk dapat kembali menyampaikan percikan dharma sederhana yang Tiang ambil dari Kakawin Canakya Niti Sastra Sargah yang ketiga, Sloka yang ke-11. Sloka ini bercerita tentang 4 hal, yaitu kemiskinan, penderitaan, pertengkaran, dan bahaya. Saya kira 4 kondisi ini bisa jadi mendera diri kita setiap saat. Tidak saja di lingkungan keluarga, tapi juga di lingkungan di mana kita bekerja. Nah, 4 kendala ini kemudian diberikan solusi juga oleh Canakya. Bagaimana cara mengatasi kemiskinan, penderitaan, kemudian pertengkaran atau perselisihan dan bahaya itu. Itu yang kira-kira sebagai pengantar manten nanti yang petikan bunyi mantra, bunyi slokanya demikian. Adiyogena stidraritriyam Japatunas tipatakam mauni cakalahu nasti jaga ratu bayam. Ini slokanya sederhana. Kita kupas satu baris. Udiyoge nasti dari dia. Jadi tidak ada kemiskinan bagi mereka yang mau bekerja dan berusaha. Jadi untuk bisa mengatasi kemiskinan tidak ada cara lain selain kita bekerja dan berusaha. Diibaratkan oleh Resi Canakya seperti halnya seekor anak ayam yang baru menetas dari cangkangnya, kemudian dia sudah bisa mengaiskan kakinya dan kemudian dia bisa hidup. Artinya anak ayam saja yang baru menetas, ketika dia menggerakkan kakinya, dia sudah menemukan sumber kehidupan. Apalagi kita sebagai manusia yang sudah dibekali ke manah budi oleh Ide Sang Hyang Widi Wangsa, tentu tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi miskin, kecuali memang kita tidak mau berusaha dan bekerja. Nah, tentu ini kondisi ini menyambung dengan kondisi kita di kantor Kementerian Agama. Kemiskinan bukan saja kemiskinan harta benda, bukan saja kemiskinan pertemanan, tapi juga kemiskinan ide. Kemiskinan cara berpikir. Jangan sampai ada istilahnya sekarang stuck of idea gitu. Jangan sampai kita berhenti untuk berpikir sehingga kita tidak menemukan solusi. Jadi saya memiliki keyakinan sepanjang kita mau berusaha, sepanjang kita mau belajar, maka persoalan kemiskinan itu akan bisa kita atasi. Entah karena ketidaktahuan, entah karena belum membaca, entah karena belum memaksimalkan potensi yang kita miliki. Ini yang pertama. Jadi saya memiliki keyakinan kita di kantor Kementerian Agama bukanlah orang yang miskin, karena kita adalah orang-orang yang mau bekerja dan mau berusaha. Jangan sampai dikalahkan oleh anak ayam tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, Japatu nasti patakam. Japatu, tidak ada penderitaan bagi mereka yang mau berdoa dan memuja Tuhan. Japur, berjapur. Nah, paling tidak apa yang kita lakukan hari ini ada dalam rangka untuk menghilangkan sukrete ada dalam diri kita. Ya, makanya di dalam Bhagavad Gita dia keempat sloka 37 juga dijelaskan bahwa salah satu alasan kita datang kepada Tuhan karena kita sedang memiliki permasalahan hidup. Kita sedang punya persoalan hidup, kita punya penderitaan kita masing-masing. Jadi kalau kita mau berdoa, maka penderitaan-penderitaan dalam pikiran, dalam ucapan, dan dalam tindakan itu akan bisa kita atasi. Di dalam Rigveda juga dijelaskan bahwa ketika ada umat sembahyang di pagi hari
itu adalah dalam rangka untuk menghapus dosa yang dilakukan pada malam hari. Ketika kita sembahyang pada siang hari adalah untuk menghapuskan dosa kita dari pagi hari sampai siang hari. Dan ketika kita melaksanakan Sandhya Wandana atau sembahyang di sore hari dalam rangka untuk menghilangkan dosa kita dari siang sampai sore. Dan ketika kita bisa melaksanakan Ratri Dhyana atau sembahyang pada tengah malam untuk menghilangkan dosa kita dari sore sampai malam hari. Artinya bahwa doa ini akan mampu menghapuskan dosa-dosa kita atau penderitaan-penderitaan yang kita alami. Nah tentu persembahyangan kita pada pagi hari ini di samping untuk ngaturang suksema kadapan Ida Sang Hyang Widi, di samping untuk memohon anugerah dari beliau, termasuk juga agar kita memiliki kesempatan untuk menghilangkan penderitaan-penderitaan yang sudah kita lakukan dari kemarin malam singkat hari. Jadi itu Japatu Nasti Pataka. Kemudian baris yang ketiga, Bapak Ibu Sarang Sami, di sana disebutkan Maunecha Kalahun Nasti. Maune ini diam, Kalahun Nasti. Jadi tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan bagi mereka yang mampu mengendalikan bicaranya. Nah sering sekali percekcokan, perselisihan dimulai karena kita tidak mampu mengendalikan lidah yang tak bertulang ini. Makanya dikatakan di dalam Parasara Dharma Sastra, di zaman Kali Yuga ini ada dua indria yang sulit kita kendalikan, yaitu mata dan lidah. Jadi mata kita semua jadi ledap, saudara, dan lidah kita sedemikian mudahnya untuk mengatakan hal-hal yang tidak benar. Nah tentu karena kita ada di kantor Kementerian Agama, karena katanya kita sebagai iman, ya sebagai imamnya, ya, sebagai motor penggerak agar orang tidak berselisih, sebagai penggerak untuk moderasi, sebagai penggerak untuk hidup toleran, sebagai penggerak untuk hidup rukun, tentu mau tidak mau kita harus mampu mengendalikan bicara kita. Satyam wada dharmacara, kata Swami Vivekananda. Sampaikan kebenaran dengan cara-cara yang benar agar kebenaran itu tidak menjadi racun dalam kehidupan kita. Nah, ini menjadi penting. Nah, sekarang di zaman milenial tidak lagi lidah, termasuk jempol-jempol kita ini juga bermasalah sekarang. Hanya hati-hati menggunakan keahlian jempol kita untuk mengetik sesuatu. Karena bahasa itu tidak hanya bahasa tulis, tapi juga bahasa lisan. Nah, bahasa tulis bisa melalui status, unggahan, komentar, sharing, dan lain sebagainya. Ini penting. Jadi, baris yang ketiga mengajak kita untuk bicarakan sesuatu yang memang itu benar, baik, dan bermanfaat. Ya, jadi 3 filter itu: benar, baik, dan bermanfaat. Kalaupun benar tapi tidak baik dan tidak bermanfaat, tidak usah disampaikan. Walaupun itu benar, baik, tetapi tidak bermanfaat, tidak usah disampaikan. 3 filter ini kita gunakan sehingga tidak ada perselisihan di antara kita, apalagi sampai menimbulkan pertikaian, apalagi menghasilkan sampai kemudian miakan orang lain. Itu baris yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu, ada Nasti Jagarata Bayam. Nasti tidak, Jagarata sadar. Tidak ada bahaya bagi mereka yang senantiasa waspada. Nah, ini tentu kita sebagai ASN mau tidak mau setiap saat harus eling, harus waspada, kata Joko Widodo kemarin, eling lan waspodo. Jadi bagi mereka yang sadar dalam arti ini melek. Melek itu artinya tidak hanya matanya kita yang melek, tapi juga hati kita, pikiran kita, indria kita harus melek, sehingga kita bisa menghindarkan diri kita dari bahaya yang mengintai di sekitar kita. Bahaya itu tidak saja datang dari luar, tapi juga bisa datang dari diri kita sendiri. Jangan sampai membahayakan diri kita sendiri, membahayakan keluarga kita, membahayakan institusi di mana kita bekerja, dan membahayakan negara ini. Saya kira ini penting. Jadi 4 hal: bagaimana kita mengatasi kemiskinan adalah dengan bekerja, bagaimana kita bisa mengatasi penderitaan adalah dengan cara berdoa, memuja Ida Sang Hyang Widi, bagaimana kita bisa mengatasi perselisihan dan pertikaian adalah mengendalikan bicara, dan bagaimana kita bisa menghindarkan diri dari bahaya adalah dengan selalu berwaspada. Ya, Bapak Ibu Sareng Sami, yang kira itu pesan singkat di hari suci Tilem Karo hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita. Mari kita tetap bersemangat, bergandengan tangan, hand in hand together. Jadi kita harus bersama-sama, bekerja sama, memajukan kantor Kementerian Agama yang kita cintai. Matur suksema, sinapitang dengan puji Prasanti, Om
Shanti, Shanti.